Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat bersama Dr. Cikita Rizky. Oke, kita lanjutkan obrolan kita bersama dokter. Ya dokter, setelah segmen pertama tadi kita bahas banyak sekali mengenai gangguan tidur yang ternyata lagi-lagi membuat saya, oh jadi tidur itu bukan hal yang sepele seperti itu ya dok ya, karena hal yang penting juga. Nah, kemudian mungkin kita akan membahas mengenai ibu hamil dan bayi ya dok ya, apakah juga bisa terkena gangguan tidur dokter? Bisa banget ibu ya, hamil, apalagi yang udah hamilnya masuk ke trimester 3 ya, perutnya udah mulai besar, dia kan ada bayi yang sebelumnya itu nggak ada di situ. Awalnya rongga perut tuh kan isinya hanya saluran pencernaan aja, terus kemudian ada bayi sehingga otomatis saluran pencernaan tuh kan tertekan, termasuk juga kantong kemih. Ini yang paling sering bikin nggak bisa tidur karena ibu hamil sering bolak-balik ke kamar mandi, pipis ya, pipis gitu. Terus yang kedua, sesak nafas. Kalau posisi kita tidur seperti ini kan beban ke bawah, ya kan? Mungkin diafragma itu keangkat sehingga nafasnya nggak bisa lega tuh kalau ibu hamil. Jadi gangguan tidurnya karena itu, lebih karena faktor ketidaknyamanan, perubahan kondisi tubuh itu. Betul. Tadi ya dok ya. Nah kemudian kalau bayi nih dok, kan dikatakan tadi bayi sebenarnya malah membutuhkan jam tidur yang lebih lama. Apakah bayi ini juga rentan terkena gangguan tidur seperti itu dok? Iya betul sekali, jadi memang bayi juga bisa terkena gangguan tidur. Selain dari faktor eksternal, lingkungan, juga bisa dari faktor si bayinya sendiri. Mungkin dia ada penyakit gitu. Biasanya sih karena saluran pernafasan kalau bayi, misalnya hidungnya tersumbat seperti itu, udah nggak nyaman kan dia tidur. Atau mungkin pada bayi-bayi yang lahir sempat menghirup air ketuban saat dia proses lahir, sehingga ada gangguan di paru-parunya seperti itu. Oke, nah karena memang banyak sekali kadang-kadang orang tua yang mengadukan bahwa anaknya nangis terus, mungkin apakah kurang tidur. Nah, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan dia kurang tidur itu apa dok, setelah tadi disebutkan internalnya? Oke, kalau faktor eksternal satu yang jelas adalah yang pertama jadwal tidur ya, atau yang kita sekarang sering sebut sleep hygiene ya. Jadi orang tua tuh biasanya udah menetapkan anak nih tidur jam segini sampai jam segini. Misalnya kalau tidur malam dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Nanti itu diselingi di jam 2 itu dia ada waktu 1 jam untuk dia ASI gitu ya, minum ASI gitu. Itu adalah sleep hygiene. Ada juga nih beberapa orang tua mungkin yang kurang mengetahui tentang itu, sehingga jam tidur anaknya disamakan dengan jam tidur dewasa, sehingga otomatis kebutuhan tidurnya akan kurang kan. Terus kemudian anaknya kadang-kadang kalau siang boleh tidur, kadang-kadang boleh nggak tidur. Jadi kadang tidur jam 2 sore, kadang tidur jam 6 sore. Seperti itu kan jadwal tidurnya nggak teratur ya, berantakan. Itu tidak memenuhi syarat dari sleep hygiene tadi itu sehingga menyebabkan jam tidurnya terganggu karena dia nggak ada kebiasaan untuk jam segini tidur, jam segini itu nggak ada. Jadi dia terserah dia, suka-suka dia. Itu salah satu yang menyebabkan anak itu susah tidur. Ya. Nah kemudian yang baik untuk bayi itu sebenarnya tidurnya jadi satu dengan orang tuanya atau dipisah saja biar dia lebih tenang, karena kan aktivitas di lingkungannya kan juga mempengaruhi tidurnya dia ya dok ya. Benar, jadi sering misalnya nih pasangan baru menikah tuh masih tinggal dengan orang tua, masih nonton TV, masih rame, ada kegiatan apa, ada tamu, memang bayi itu seharusnya ditidurkan sendiri, diberi tempat sendiri. Sedini mungkin nggak apa-apa, pokoknya dia udah aman ya, mungkin usia 3 bulan, 6 bulan ketika dia memang sudah bisa tidur sendiri, nggak apa-apa, kita fasilitasi dia untuk tidur sendiri gitu. Oke, yang penting keamanannya terjamin. Iya, yang penting keamanan dulu terjamin. Iya, karena memang kadang-kadang orang tuanya kan masih berkegiatan ya, sampai malam hari mungkin masih kerja atau masih ngobrol, masih nonton TV, ya pasti si baby nggak bisa tidur dong mbak gitu.
Iya benar. Nah itu kan tadi bayi ya dok ya, mungkin sekarang anak-anak. Anak-anak kan nggak ada yang dipikirin nih dok, belum ada yang dipikirin mungkin apakah ada penyakit-penyakit juga yang mempengaruhi gangguan tidur itu tadi dok? Oke, kalau anak-anak yang sering sekali itu karena dia merasakan nyeri biasanya ya, ketika dia mengeluh nyeri, bisa karena saat dia sakit, demam, nggak bisa tidur, atau yang paling sering sama seperti saluran pernafasan. Biasanya anak-anak tuh udah mulai suka jajan ya, es, terus kemudian makanan-makanan snack-snack ringan, terus yang udah Cireng. banyak mengandung ini apa manis, pengawet dan perasa buatan. Benar. Ya anak generasi micin kalau sekarang disebutnya. Jadi itu dia akan lebih sering terkena yang namanya faringitis atau radang tenggorokan ya. Sekarang banyak banget anak-anak tuh sakit amandel, radang tenggorokan sehingga kelenjar tonsil yang ada di pangkal di sini nih di tenggorokan itu membesar. Nah, membesar menutupin kerongkongan sehingga ketika tidur dia mendengkur dan kekurangan oksigen. Karena ketika kita mendengkur tuh kan saluran nafas nggak terbuka ya. Terus kemudian udara yang masuk nggak bisa 100% Nggak pure. bisa maksimal ya dok ya. Sehingga sinyal yang dikirim ke otak itu kita kekurangan oksigen nih gitu. Akhirnya otaknya berusaha untuk bertahan, gimana caranya kita memenuhi oksigen gitu. Akhirnya kan otaknya tetap bekerja tuh, nggak bisa tidur dengan maksimal gitu. Jadi karena amandel biasanya kalau anak-anak usia SD gitu. Oke, berarti ya memang harus dipangkas penyakitnya terlebih dahulu ya dok ya, baru tidurnya bisa nyenyak kembali seperti itu dokter. Nah luar biasa. Kemudian nih dok, selain stres, apakah ada penyakit-penyakit lain? Tadi sudah sempat disinggung ya di awal ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi penyakit apa sih yang menyebabkan gangguan tidur itu sendiri? Oke, jadi diabetes tadi ya, kita sempat bahas diabetes. Jadi memang orang-orang biasanya lansia nih yang sering kena diabetes, meskipun pada anak-anak mungkin tapi juga jarang banget. Yang sering sih lansia udah mulai usia 40-50 tahun tuh udah mulai diabetesnya udah kronis. Karena kekurangan insulin atau gangguan pada pankreasnya sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dengan baik. Kadar gulanya tinggi ya kan. Orang kalau kadar gulanya tinggi gimana? Darahnya kan mengandung gula banyak tuh. Artinya dia akan lebih banyak gangguan-gangguannya di perifer, bisa di mata, di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki gitu kan. Kemudian mengalami gangguan-gangguan pusing, mual dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan fisik itu yang menyebabkan tidurnya jadi terganggu. Terus kemudian tiroid tadi yang gondok itu ya. Kalau gondok itu kan hormonnya meningkat tuh, sering keringetan, badannya makannya banyak tapi badannya kurus, terus sering diare. Ya, otomatis karena dengan banyaknya keluhan juga gangguan hormonnya juga pasti tidurnya juga nggak nyaman. Jadi kembali harus kita konsultasikan dengan berbagai pihak ya, dokter keluarga. Kalau memang penyakit dalam ya penyakit dalam, kalau anak-anak ya dokter anak, seperti itu kita koordinasi jadi satu untuk mengatasi penyakitnya itu. Iya, nah dok menarik mengenai diabetes tadi. Saya tuh pernah dengar ya dok ya, kalau orang diabetes itu biasanya sehabis makan dia tuh ngantuk dokter. Apakah benar itu dok? Gini, sebenarnya nggak hanya orang diabetes aja ya. Semua orang juga kadang-kadang kalau habis makan ngantuk ya. Bisa karena otak itu memfokuskan aliran darahnya ke saluran pencernaan tuh, karena kan kita habis cerna makan banyak, akhirnya darahnya sementara difokuskan ke saluran pencernaan. Terus udah gitu, sudah selesai dicerna, kan makanan tuh diubah menjadi gula, protein ya kan, kadar-kadar gula di dalam tubuh kita tuh tinggi. Nah itu kemudian jadi ngantuk, jadi males beraktivitas, karena itu sih bisa. Maunya rebahan aja ya. Iya, pengennya rebahan, tapi kan nggak boleh ya habis makan tidur ya. Iya benar, nggak sehat ya dok ya. Nah kemudian tadi ada bahasan menarik mengenai mendengkur ya dok ya, bahwasannya mendengkur ini juga termasuk salah satu gangguan tidur kayak gitu. Nah untuk orang awam seperti saya itu beranggapan bahwa kalau mendengkur itu tidurnya malah nyenyak, malah pulas gitu dok. Nah itu gimana dokter? Oke, jadi kan tadi emang kita banyak yang mengira kalau udah ngora, tidurnya enak gini, kecapean gitu ya dok ya. Justru itu memang benar.
ketika dia capek tidurnya ngorok karena dia capek banget, otot-ototnya lemes, termasuk otot yang ada di pangkal lidah ya. Otot yang ada di pangkal lidah lemes, lidahnya jatuh ke bawah, menutup dari kerongkongan, sehingga udara masuk kejepit, terbentuk suara bunyi ngorok itu tadi adalah dari saluran nafas yang tertutup sebenarnya. Dokter bisa diobatin nggak sih dok mendengkur ini sebenarnya? Bisa nanti ya? bisa diterapi. Oh gitu. Bisa terapi, atau kalau misalnya tadi pada anak-anak penyebabnya karena amandel, bisa dioperasi amandelnya dulu, seperti itu. Kalau pada orang dewasa dok? Kalau pada orang dewasa terapi ya dok? Terapi tidur. Gitu. Memangnya apakah akan ada dampak yang buruk dok kalau emang mendengkur terus tapi dibiarkan saja seperti itu? Kualitas tidurnya menurun mbak, karena kan oksigen nggak mendapatkan, otak tidak mendapatkan oksigen gitu, jadi kualitas tidurnya buruk, biasanya orangnya jadi suka marah-marah, emosional, temperamen ya dok ya? Temperamen, karena otaknya nggak beristirahat, seharian udah bekerja, kemudian malamnya seharusnya bisa tidur, karena dia capek, lemes, itu tadi ngorok ya, mendengkur karena pangkal lidahnya turun, akhirnya nggak maksimal ya, tetap aja gitu. Kayak gitu, jadi mudah tersulut emosinya kayak gitu ya dok ya. Nah ini menarik, ada satu kasus dokter, teman saya sendiri itu dulunya dia mendengkur dokter pada saat berat badannya mungkin masih di atas rata-rata. Setelah dia diet dan menjalani hidup sehat, ternyata pada saat berat badannya sudah turun itu mendengkurnya hilang sendiri dokter. Nah itu seperti apa dokter? Betul banget nih, sering banget ya dok? Iya, orang dengan obesitas tuh sering kali mendengkur memang. Karena apa? Lehernya nih banyak lemaknya, betul ya, kadang sampai double chin gitu ya. Iya benar. Akhirnya kan ya itu saluran nafasnya tertutup dengan lemak, terus kemudian dia juga lidahnya tadi itu turun juga gitu, sehingga lubang udaranya kecil kan, mungkin ketika dia sudah kehilangan berat badan lebih longgar, tekanannya udah nggak ada gitu ya dok ya. Terus kemudian beban tubuhnya juga berkurang, sehingga dia juga pasti akan lebih enak juga gitu untuk tidur gitu, karena nggak berat, otot-ototnya lebih gampang rileks gitu. Oke kayak gitu. Nah membahas mengenai, kita beralih bahasan ya dok ya, ini mengenai aktivitas di malam hari nih dok. Biasanya kan anak muda zaman sekarang lagi-lagi mungkin kalau malam itu suka, mungkin mahasiswa akhir yang ngerjain skripsi gitu ya dok ya, begadang semalaman, ngedrakor semalaman. Nah kemudian tidurnya kebalik dok, tidurnya waktu pagi. Nah itu gimana dok? Kalau kebiasaan ini susah banget loh dok untuk diubah dok, kebiasaan itu ya dok ya? Betul. Kembali lagi, makanya sejak dari kecil kan kita udah di training dengan sleep hygiene itu kan seharusnya. Begitu juga ketika kita dewasa, ketika kita udah memasuki usia remaja muda, anak kuliahan 20 tahunan, sudah nggak ada pengawasan orang tua, tidurnya pagi pagi hari tidur, malam hari melek gitu. Kalau itu hanya dilakukan 1-2 kali, misalnya sebulan hanya 4 kali kayak gitu ketika ada acara aja, itu tidak apa-apa, tidak akan mengganggu. Tapi kalau sudah dilakukan secara rutin, misalnya seminggu tuh Senin sampai Jumat pasti kayak gitu, otomatis akan terbawa jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan untuk aktivitas di malam hari ini sebenarnya kurang baik, termasuk olahraga ya. Jam 9 malam, jam 10 malam masih futsal atau masih badminton, jantungnya nggak beristirahat dong. Nah, itu juga akan membawa dampak buruk untuk kesehatan gitu. Kalau sekali-kali aja nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari lebih baik dihindari ya dok ya. Nah kemudian gimana sih dok caranya mengubah siklus itu tadi, kan susah banget nih dok, yang kebiasaan malamnya bangun, paginya tidur, itu cara mengembalikannya gimana dokter biar normal kembali gitu? Kalau mau kembalikan juga harus pelan-pelan ya, pelan-pelan sekali, sedikit-sedikit. Tapi yang jelas harus ada keinginan dulu dari dalam diri kita mau berubah nih gitu, sehingga benar-benar menetapkan jadwal tidur sesuai dengan yang dianjurkan. Terus kemudian yang kedua, memang kegiatannya seperti itu, memang jadwalnya seperti itu,
ini yang susah gitu. Misalnya orang yang selalu bekerja di shift malam. Oh, iya, Ada benar. kan ya pegawai-pegawai yang memang kerjanya itu dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah, untuk menggantikan itu bisa memang tidurnya di pagi atau siang hari. Ya. Mungkin tipsnya yang biasanya tidur jam 4 bisa dinaikkan jadi jam 1 atau jam 2. Boleh. Besokannya lagi seperti itu ya, Boleh, Dok, ya. jadi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nggak bisa langsung berubah gitu. gitu ya, Dok. Pasti akan merasa kok nggak bisa tidur ya, udah jam 1 nggak bisa tidur ya. Memang nggak pernah tidur jam 1. Iya. Jadi kita maju sedikit-sedikit Benar, dulu. memang tubuh itu punya sensor ya, Dok. Biasanya tidur jam Betul. berapa ya, jam segitu ngantuknya kayak gitu. Wah, luar biasa sekali pemirsa, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari dokter. Terima kasih dokter. Untuk itu saya persilakan dokter untuk memberikan tips untuk kita semua agar tidur bisa berkualitas. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk kualitas tidur itu memang harus kita jaga. Entah itu anak-anak, orang dewasa maupun lansia, kita semua butuh tidur yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas itu kita juga harus dimulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah harus ada keinginan untuk tidur ya. Kalau kita nggak ada keinginan untuk tidur karena kita stres, banyak pikiran, ya tentunya akan susah juga karena semua dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kemudian bagaimana sih caranya untuk meringankan stres tadi jika kita sedang dalam kondisi yang rawan seperti itu? Yang pertama adalah menceritakan keluh kesah kita, mau ditulis di buku diary atau mau bikin voice note atau mungkin mau diceritakan kepada orang yang sangat kita percaya, itu nggak apa-apa, boleh ya. Terus kemudian bisa juga dengan mendengarkan musik-musik instrumental yang lembut, yang membuat suasana hati menjadi baik, atau bisa juga mendengarkan podcast pengantar tidur, tapi dengan syarat tidak pakai headset, karena kalau kita ketiduran, headsetnya masih nyala akan mengganggu dari tidur kita juga. Terus kemudian pastinya dengan didukung makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, olahraga secara teratur, aktivitas fisik minimal jalan kaki 5.000 langkah per hari. Karena kalau capek pasti kepengen tidur. Kalau seharian rebahan, banyak tidur siangnya, otomatis jam tidur malamnya berkurang. Maka dari itu saya sarankan untuk tidur siang maksimal 1 jam aja. Sedangkan untuk tidur malam boleh bisa 6-8 jam sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga bisa dengan mengobati penyakit-penyakit kronis yang memang sudah kita miliki. Jadi harus konsultasi dengan dokter, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Cikita. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, cuma kita terbatas dengan waktu ya, Dok ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di tengah-tengah kita dan memberikan ilmunya, Dokter. Baik pemirsa, demikian tadi episode Bincang Sehat pada episode gangguan tidur. Setelah banyak ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Cikita, bahwasannya tidur tidak hanya hal yang sepele. Tidur adalah hal yang penting bagi tubuh kita, makanya harus berkualitas. Seperti itu ya. Saya Bermakin Kim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam sehat.